Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70 S3 kaki tidak terbentuk dalam satu hari. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Kolam ini benar-benar memiliki sesuatu yang tidak biasa, dan itu hanya membuatnya memandang Big Yellow secara berbeda. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, dia akan dengan mudah dapat mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang kolam ini. Namun saat ini, levelnya terlalu rendah. Kemampuannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang hanya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sikap seorang Saint, tetapi dia belum memiliki kemampuan seorang Saint. Big Yellow, bagaimana kamu merasakan keanehan itu? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lembah ini sangat kecil dan tersembunyi, dan kolam ini juga tampak biasa saja. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan melihat apapun, tetapi Big Yellow dapat merasakan bahwa ada harta karun jauh di dalam kolam ini dari beberapa mil jauhnya. Pasti ada harta karun di dalam kolam ini, tapi apa harta karun itu, aku tidak begitu tahu. Lagi pula, aku lupa memberitahumu, ayahmu ini punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang bisa merasakan harta karun apapun. Jika ada harta karun dalam jarak 5 mil, aku akan bisa merasakannya. Radius ini bertambah seiring levelku, kata Big Yellow dengan bangga. Kemampuan yang sangat tidak normal. Jiang Chen langsung merasa terkejut. Big Yellow adalah seekor kuda naga, jadi wajar saja jika dia memiliki beberapa kemampuan khusus, tetapi kemampuan mencari harta karun ini sungguh tidak biasa. Bisa dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi. Sepertinya selama Big Yellow bersamanya di masa depan, dia akan dapat menemukan harta karun tanpa henti. Anjing kecil, hebat sekali. Jarang sekali Yan Chen Yu memuji Big Yellow. Hehe, tentu saja, ada lebih banyak kehebatan dalam diriku. Saat kita mencapai Provinsi Qi, ayahmu ingin memiliki beberapa ribu hewan peliharaan manusia. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan kebanggaan. Tujuan besarnya hampir membuat Jiang Chen dan Yan Chen Yu kehilangan pijakan. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam kolam itu. Jiang Chen mengambil langkah maju dan berjalan memasuki lembah terlebih dahulu, dia mendekati kolam. Ada penghalang tak terlihat satu kaki dari kolam. Hati-hati. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Ketiganya berdiri satu kaki dari kolam. Mereka melihat kolam di depan mereka yang tampak sangat normal, tetapi ekspresi mereka serius. Jiang Chen perlahan menggerakkan tangannya ke depan, 1 inci demi 1 inci. Berdengung gelombang. Tepat saat telapak tangan Jiang Chen melewati jarak 1 kaki, sebuah dengungan bergema dan Jiang Chen segera menarik tangannya kembali. Kedua jarinya tertutup es dan terasa sangat dingin. Jiang Chen menjabat tangannya dan melepaskan api merah menyala, menyingkirkan es tersebut. Dingin sekali. Jiang Chen merasa tidak berdaya. Kakak Jiang Chen, biar aku coba. Yan Chen Yu berkata sambil melangkah maju. Orang lain takut dingin, tetapi dia tidak takut. Dia memiliki tubuh ilahi dengan 9 meridian yin, dan itu adalah kekuatan terdingin di dunia ini. Rasa dingin apapun hanyalah tonik baginya. Xiao Yu, bagaimana? Jiang Chen menatap Yan Chen Yu yang berada 2 langkah di depannya. Dilihat dari luar, Yan Chen Yu masih terlihat normal, semuanya damai dan tenang. Namun dari mata Yan Chen Yu, Jiang Chen dapat melihat bahwa apa yang dilihat Yan Chen Yu dari dalam penghalang itu sama sekali berbeda dengan apa yang mereka lihat dari jarak 1 kaki dari penghalang itu. Kolam ini, dinginnya menyengat sekali. Yan Chen Yu benar-benar terkejut. Ayo, kita pergi dan melihat-lihat. Big Yellow menutupi dirinya dengan penghalang emas, dan Jiang Chen menutupi dirinya dengan api merah menyala. Pria dan anjing ini adalah makhluk dengan ki dan darah yang kuat, hawa dingin yang biasa tidak akan membuat mereka takut. Sapuan, H+. Ketika Jiang Chen dan Big Yellow melewati penghalang, apa yang mereka lihat berubah. Di permukaan kolam ada angin dingin, embun beku putih mengambang di sekitar dengan hawa dingin yang kuat di sekitar seluruh kolam. Dingin yang kuat ini akan membekukan dan membunuh setiap prajurit Mortal Core yang masuk. Di belakang Jiang Chen, penghalang es tak terlihat tengah bergoyang. Penghalang es ini mencegah hawa dingin merembes, dan juga menciptakan ilusi untuk kolam dingin ini, sehingga tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Di dalam kolam dingin ini pasti ada sesuatu yang baik. Jika tidak ada, tidak akan ada hawa dingin yang begitu kuat, kata Jiang Chen. Yan Chen Yu berdiri di samping dan membiarkan hawa dingin masuk ke tubuhnya dengan bebas. Dia masih terlihat normal karena hawa dingin ini tidak dapat membahayakannya. Itu sebenarnya baik untuk 9 meridian yin-nya. Mari kita lihat apa sebenarnya yang ada di bawah kolam dingin ini. Jiang Chen melepaskan indera ilahinya yang kuat, menembus langsung ke dalam kolam yang dingin.
Dia langsung dapat melihat sebuah batu seukuran kepalan tangan yang tampak seperti kristal di dasar kolam. Kristal pembekuan 10.000 tahun. Ada kristal pembekuan 10.000 tahun di dasar kolam ini. Itulah sebabnya tempat ini begitu istimewa. Penghalang es ini terbentuk karena kristal pembeku ini. Ini harta karun yang bagus. Pandangan Jiang Chen tertuju pada wajah Yan Chen Yu. Kristal beku 10.000 tahun adalah harta karun alam yang langka karena alam sangat sulit untuk membentuknya. Kristal beku seukuran kepalan tangan ini adalah harta karun yang langka bahkan di benua surgawi. Tidak seorang pun akan menduga bahwa tempat terpencil ini akan memiliki kristal beku 10.000 tahun. Kristal pembekuan 10.000 tahun tidak banyak berguna bagi prajurit biasa. Jumlah dingin yang tersimpan di dalamnya membuatnya tidak ada prajurit yang bisa mendekatinya. Namun, bagi prajurit yang mengembangkan keterampilan dingin, ini adalah harta karun ilahi. Kristal pembeku tidak banyak berguna bagi Jiang Chen dan Big Yellow, tetapi sangat membantu bagi Yan Chen Yu. Oh tidak, ada bahaya. Ekspresi wajah Jiang Chen berubah. Tepat setelah kata-katanya, riak-riak mulai muncul di permukaan kolam yang dingin, dan terdengar suara gemuruh yang besar diikuti oleh makhluk besar yang melompat keluar dari dalam kolam. Mengaum gelombang. Suara gemuruh keras bergema di dalam lembah. Jiang Chen melihat ke sumber suara gemuruh itu dan melihat monster besar di depan mereka. Monster ini tingginya 10 meter, dan menatap ketiganya dengan marah. Monster itu tampak seperti patung es. Tubuhnya mengeluarkan kabut putih dingin, dan hanya separuh tubuhnya yang berada di permukaan kolam yang dingin, sisanya masih berada di dalam kolam. Jika monster itu muncul sepenuhnya dari kolam, tingginya setidaknya 20 meter. Rasa dingin yang terpancar dari monster ini sangat dingin. Kedua matanya seperti gletser, dan kabut putih dingin keluar dari mulutnya setiap kali ia bernapas, ia tampak mengerikan. Kristal pembekuan 10.000 tahun ini sudah ada di sini terlalu lama. Itulah sebabnya suatu bentuk kehidupan lahir darinya. Monster ini berada di alam inti mortal menengah, dan ia memiliki sumber energi yang tak terbatas karena kristal pembeku ini. Akan sangat sulit untuk menghadapinya. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Dilihat dari kemampuannya, seorang prajurit inti mortal akhir yang normal tidak akan menjadi lawannya, tetapi monster di depan mereka ini berbeda. Lingkungannya terlalu dingin, jadi jika mereka mencoba melawan monster di sini, Jiang Chen harus fokus bertarung sambil menahan dingin, membatasi kemampuannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Selain itu, monster ini mendapat bantuan dari kristal pembeku. Itu jauh melampaui monster lainnya. Mengaum gelombang. Monster itu meraung marah. Siapapun yang berani melangkah ke kolam ini akan dianggap sebagai musuhnya. Dalam benak monster ini, kristal pembekuan 10.000 tahun ini adalah miliknya sendiri, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Monster itu mengguncang tubuhnya. Puluhan anak panah es melesat keluar dan mulai terbang ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mendengus dingin. Dia melawan balik dengan jari surya ganda. Jari emas besar itu berbenturan dengan anak panah es, dan sejumlah besar riak energi mulai mendatangkan malapetaka di ruang es ini. Mengaum. Monster itu terus meraung dan menyerang. Ia melihat ke arah ketiganya yang buru-buru mundur, dan tidak kembali ke keadaan damainya yang semula sampai ia melihat bahwa mereka telah sepenuhnya keluar dari kolam. Monster ini tidak akan meninggalkan tempat itu. Dia hanya menjaga kristal pembekuan 10.000 tahun. Selama kita melewati penghalang itu, dia akan mulai menyerang kita lagi. Kata Big Yellow. Kakak Jiang Chen, biar aku coba. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata. Jiang Chen menatap Yan Chen Yu dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, kamu memiliki 9 meridian yin sehingga kamu tidak perlu takut dingin. Mungkin kamu akan mampu menghadapi monster itu. Kristal pembeku dapat memberimu manfaat yang tak terbatas. Yan Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan menuju kolam yang dingin. Jiang Chen dan Big Yellow takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, jadi mereka mengikutinya dari dekat. Mengaum gelombang. Ketika ketiganya melewati penghalang es, monster itu meraung lagi. Ia melompat maju, dan seluruh tubuhnya meninggalkan kolam. Tubuh setinggi 20 meter itu seperti gunung es. Dingin yang menyengat memenuhi udara di sekitarnya, monster itu benar-benar menjadi gila kali ini. Ia akan mencabik-cabik ketiga makhluk yang telah menyusup ke wilayahnya menjadi ribuan keping. Tepat pada saat ini, Yan Chen Yu berteriak sambil menggerakkan tangannya seperti sedang menari. Setelah itu, dia mulai mendorong ke arah monster itu. Udara mulai bergetar. Hawa dingin yang dilepaskan tubuh Yan Chen Yu jauh lebih dingin daripada kolam yang dingin. Bahkan Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di belakangnya kesulitan untuk menahannya, tubuh mereka mulai bergetar. Yan Chen Yu melepaskan badai salju dingin dari tubuhnya. Saat monster itu merasakan angin dingin, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menghindari badai salju itu, sehingga badai itu bertabrakan dengan tubuhnya. Meretih.
Ketika serangan badai salju Yang Chen Yu mengenai tubuh monster itu, serangan itu langsung berubah menjadi jaring besar dan menutupi monster itu. Monster itu langsung tertutup es tebal. Monster itu baru mulai merasakan bahaya sekarang, tetapi sudah terlambat baginya untuk melawan. Rasa dingin dari 9 meridian yin, asal mula semua rasa dingin, membuatnya merasakan ketakutan yang tak berujung. Ia benar-benar tertekan. Mengaum gelombang. Monster itu meraung lagi, lalu terdiam total. Tubuhnya yang besar membeku total, tepat di atas kolam yang dingin. Monster itu berubah menjadi patung es. Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di samping sangat terkejut hingga mulut mereka menganga lebar. Monster ini adalah makhluk es. Atau dengan kata lain, monster itu sendiri adalah bongkahan es yang sangat besar, dan bongkahan es yang sangat besar ini telah membeku. Hal ini sangat mengejutkan bagi mereka. 9 meridian yin adalah asal mula semua hawa dingin. Ini mengerikan. Xiao Yu, apa nama seranganmu? Jiang Chen bertanya. Si kuning besar juga menatap Yan Chen Yu dengan rasa ingin tahu. Keterampilan ini disebut lapisan es sedalam 3 kaki. Kata Yan Chen Yu. Ini adalah keterampilan tempur bawaan yang diperolehnya saat ia berhasil membentuk 9 meridian yin, keterampilan yang sangat kuat. Diperlukan waktu lebih dari 3 hari bagi sungai untuk membeku sedalam 3 kaki, tidak heran ia bisa membekukan monster ini. Jiang Chen menghela napas. Meskipun Yan Chen Yu memiliki kemampuan tempur yang luar biasa kuat, dia masih kurang dalam hal pengalaman tempur. Dengan keterampilan lapisan es 3 kaki ini, hanya beberapa prajurit intifana yang mampu bertahan. Kakak Jiang Chen, aku masih belum begitu familiar dengan skill ini paling-paling hanya bisa membekukan monster ini selama 1 menit. Kata Yan Chen Yu. Baiklah. 1 menit sudah lebih dari cukup. Xiao Yu, masuklah ke kolam dingin dan ambil kristal pembekuan 10.000 tahun. Kata Jiang Chen. Baiklah. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya sebelum melompat ke kolam yang dingin. Setelah 3 kali tarikan napas, Yan Chen Yu muncul kembali dari kolam yang dingin. Di tangannya ada kristal pembekuan 10.000 tahun berwarna putih susu.